Intinya sama. Kalau orang baik merasa politik itu kotor, nanti ranah politik tetap dikuasai orang-orang yang jahat. Kalau orang baik tidak mau masuk ke ranah politik yang betul kotor, berdosa, jahat, penuh dengan korupsi. Saya selama 15 tahun di bidang politik ditipu terus-menerus, dibohongi terus-menerus. Saya pribadi, apalagi kakak saya. Saya bersaksi, orang terhormat, tidak beretika, menipu dan berbohong terus. Saya alami A1. Ini bukan katanya, kata Hashim. Betul. Politik jahat, politik kotor, politik korup, penuh korupsi, penuh koruptor. Ranah politik itu dikuasai roh-roh jahat. Itu kenapa saya masuk politik, Pak. Dan saya masuk politik sangat-sangat amal mahal sekali. Dompet saya tebal sekali dulu. Setelah 4 pilpres dan 4 pileg, dompet saya sudah mencuat begini. Demi Allah saya katakan itu. Istri saya dicurigai oleh siapa? Babinsa ya waktu itu. Dicurigai oleh Polsek, dicurigai oleh Laksus. Ya, waktu itu ada Laksus Kopkamtib, mungkin adik-adik belum ingat, tidak ingat. Mungkin bapak-bapak mungkin juga masih kecil ya waktu itu ya. Waktu itu tahun 88 ada Kopkamtib Laksus. Pak masih ingat? Ya, enggak, Pak Domo tahun 88 bukan. Ada saya. Nah, ini begini, orang mau berbuat baik di tempat kumuh itu dicurigai jadi aktivis. Aktivis apa? Kau mau bantu yang miskin? Jangan-jangan golongan tertentu. Dia bisa lanjut, kenapa? Karena istri saya. Saya siapa? Saya adiknya Letkol Prabowo dari Kopassus, menantu presiden. Nggak mungkin mau bikin kacau-kacau. Coba, ya? Dia bisa berbuat baik dan bisa mengamal karena koneksi dengan orang yang cukup kuat waktu itu. Mungkin lebih gampang lagi sekarang ya. Kita mau bikin bangsa Indonesia bahagia, ya Pak. Rakyat kita berbahagia. Pak Prabowo bilang dia mau bikin ibu-ibu tersenyum. Saya mau buktikan saja. Bahwa bangsa Indonesia itu bisa. Universitas Gajah Mada, waktu itu Profesor Sofyan Effendi waktu itu kalau nggak salah. Mereka begitu berbangga bahwa kita bangsa Indonesia, pihak Indonesia, penyelenggara tidak minta uang dari luar negeri. Kita tidak dapat dan minta dari NGO manapun, lembaga manapun, bukan dari USAID atau dari Goethe Institute atau apa. Bangsa Indonesia bayar semuanya, dan kita berbangga waktu itu. Itu sebetulnya tujuan kita, Pak. Cita-cita kita, Pak. Indonesia, bangsa bermartabat, Indonesia yang nanti disegani dari semua bangsa di Indonesia. Itu cita-cita kita, dan saya masuk partai politik untuk itu, Pak. Itu. Jadi Jokowi itu jangan dipahami sebagai orang yang polos, enggak. Ini orang yang haus kekuasaan, maruk akan kekuasaan, dan untuk anaknya. Dia tidak memikirkan bangsa yang ke depan, memikirkan hanya untuk kepentingan keluarganya. Kalau untuk kepentingan jangka panjang, ya nggak akan memaksakan Prabowo Gibran 2 periode. Kalau Prabowo 2 periode masih masuk akal, tapi kemudian Prabowo Gibran 2 periode, ini tunggu dulu gitu loh. Apakah Prabowo mau? Kan harus ditanya dulu. Ini kan kesannya, dia ingin menunjukkan kesan kepada orang, Prabowo itu masih gua setir gitu loh. Awalnya Pak Ibu Mega tidak mau dukung Pak Jokowi. Tidak mau dukung Jokowi. Ini benar, ini kebenaran. Maka kalau ada yang mau rekam, silakan ya. Dan ternyata penyandang dana utama itu saya. Pak Jokowi sering datang ke kantor saya, Jokowi lah yang merusak Prabowo sehingga dia lari dari pemikiran dia. Prabowo, Bapak Presiden Prabowo, pemikiran Anda saya baca dan saya ikuti, dan hampir 100% saya setuju pemikiran Anda. Tapi saya sangat sedih bahwa Bapak seorang jenderal, mantan pemimpin pasukan khusus, bisa terkalahkan oleh pengaruh Jokowi. Saya harap hari ini Bapak lepaskanlah Jokowi pulang ke kampungnya dan hilangkanlah
Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya di channel YouTube ini. Kembali saya membacakan komentar dari netizen setentang dengan cuplikan video sebelumnya yang teman-teman tonton. Nah, teman-teman, langsung saja saya akan mulai dari komentar yang pertama. Dari Wiji Moko mengatakan, ini jadi bukti pintu masuk pemberantasan keluarga Jokowi. Pak Presiden perintahkan kepada Kejaksaan untuk periksa seluruh keluarga Jokowi. Yang baik sarankan pada Prabowo supaya tangkap Jokowi. Ini dia curhatan hati seorang Hasyim akibat ulah Jokowi. Kebenaran satu persatu mulai terungkap bagi yang mau berpikir, lanjutkan Jenderal. Kalau yang pelongo-pelongo ini memang harus gitu, jangan ikut campur lagi. Kalau udah lengser apapun alasannya, supaya pemimpin baru jadi mandiri dan dewasa dalam memimpin, gak direcoki lagi, sedangkan rakyat pingin suasana baru. Makanya batasi partai politik, cukup 3 partai. Nah teman-teman, komentar yang berikutnya, mantap Pak Presiden, Bapak yang berkuasa, tangkap si Jokowi dan keluarganya, raja korupsi. Rakyat mendukung Bapak, rakyat melindungi Bapak. Cepat Pak Presiden, Prabowo Subianto, tangkap semuanya yang koruptor. Rasa presepel Menteri Jokowi ganti Gibran, Kapolri, KPK, rakyat NKRI mendukung Pak Presiden Prabowo Subianto. Jokowi mau diseret gimana? Yang dukung banyak oligarki, Kapolri dan buzzer, bayaran jadi hukum pun dibolak-balik, kelihatan benar tapi salah. Memang politik itu sangat tikus, tempat kelompok manusia jahat, penipu atau pembohong, kerjanya suka tipu-tipu. Kalau 2 periode Prabowo masih pilih Gibran, maka saya tidak akan pilih Pak Prabowo. Sindir Jokowi ini tapi tahu diri, nggak kelompok geng Solo ada malunya. Prabowo tidak mungkin gandeng lagi Gibran yang tidak memiliki kemampuan. Ayo Pak Hasyim bantu Pak Prabowo, rakyat, mahasiswa, dan purnawirawan sudah bersatu bergerak geruduk. KPK tangkap koruptor, kakap Feng Solo dan para ternaknya. Kalau 2029 Prabowo masih sama Gibran, jangan harap bakal menang. Rakyat sudah malu dengan wapresnya. Nah teman-teman, komentar yang selanjutnya, masyarakat belum puas kalau Jokowi belum dipenjara, penjarakan keluarganya. Pak Hasyim harus dipisahkan Pak Prabowo dengan Jokowi karena tidak ada manfaatnya. Si Jokowi sudah tidak pantas dipercaya, bohongnya sudah keterlaluan. Tegaskan, hentikan politik kotor, sudah saatnya para pejabat tahu yang jujur dan yang benar, jangan menghalalkan segala cara. Jokowi peribahasa ludah dijilat sendiri, berkata jangan tergesa-gesa tapi buktinya lain. Ibu-ibu harus tersenyum, gak pusing beli kebutuhan pokoknya, dan sekolahi anak juga gak mahal. Semua rakyat mencintai Pak Prabowo Subianto dan singkirkan pejabat yang korupsi. Komentar selanjutnya, sayangnya rumahku jauh dan kondisiku belum sehat. Ayo demo besar-besaran, masukkan Gibran, negara rugi, menggaji orang nggak berguna. Semoga diberikan kesehatan selalu untuk orang-orang yang mau menindas koruptor. Semoga selalu dilindungi oleh Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang maha segalanya. Baik, pasti jadinya lawan geng Solo supaya tidak ada duri dalam daging. Tuhan berkati. Terima kasih atas kepedulian Bapak Hasyim kepada rakyat kecilnya. Jokowi bikin negara kebanyakan utang, tapi anehnya buzzer kok masih mendewakan Jokowi. Memang begitu Jokowi pikirannya, kekuasaannya atau keluarganya, tidak mikir rakyat Indonesia jadi hancur. NKRI bila terus diberi utang. Jokowi orang dari desa jadi presiden, akhirnya merasa enak, jadinya ambisi kekuasaan, jadi Indonesia rusak karena Jokowi terlalu ambisi. Komentar selanjutnya, terima kasih Bapak Hasyim atas pencerahannya, sangat bangga atau salut dengan Bapak, selamat berjuang demi keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Demi bangsa Indonesia yang kita cintai, semua wajib jaga bangsanya. Mantap Pak Hasim bongkar terus untuk kemajuan bangsa dan negara ini, biar rakyat merasa kesejahteraan dari negara. Nah teman-teman, dari Nur Hidayati mengatakan ganti Gibran dan para penipu lainnya, ganti dengan yang tulus bekerja, yang bersih, yang rajin, yang jujur, yang pikirannya lurus. Manusia tidak ada yang sempurna, apalagi jujur. Rakyat akan makmur dan sejahtera semuanya apabila Jokowi tidak cawe-cawe Prabowo. Makanya Pak, orang seperti Jokowi jangan didekati, saya juga entah pilih dia. Selanjutnya dari komentar Anindita, setuju jangan ikut campur. Betul banget. Ayo Pak Hasim penjarakan Jokowi, biar Pak Hasim bilang Jokowi dungu, juga dia dan pejabatnya korupsi. Pak Prabowo tetap besar hati, menjunjung tinggi atas kelicikan Jokowi untuk dirinya. Pak Prabowo dan Pak Hasim sama-sama orang baik, suka membantu orang lain. Maju terus Pak Prabowo, jangan terpengaruh. Rayu geng Solo, rakyat Indonesia mendukung Bapak, semoga Bapak amanah. Selanjutnya, manusia boleh menipu sesamanya, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan bagi umatnya yang percaya kepadanya. Prabowo sapu habis segelintir orang yang hanya rintangan niat, ketulusan jeningan menginginkan kemakmuran, kesejahteraan rakyat. Jangan ada. Jokowi sudah bukan siapa-siapa lagi. Kalau benar ijazahnya ada, kenapa keberatan? Menampakkan kepada publik berarti tak ada barangnya. Pak Hasim tegas harapan rakyat. Kalau seorang mantan petinggi Kopassus hanya disetir orang macam Jokowi, habis karisma Bapak Prabowo. Coba termul itu dengarkan dengan baik. Mari kita doakan semoga orang baik dan orang jujur hidupnya makmur dan penuh berkah, dan semoga orang pembohong dan tukang penipu segera sadar dan bertobat sebelum maut menjemputnya. Jokowi harus dipenjara baru aman negara ini. Masa seorang Jokowi aja pada takut ngadu. Aku teramat sangat muak bila melihat termulnya. Jaga ketat abang Anda untuk negara yang kita cintai ini. Selagi pemerintah ini dicampuri Jokowi, alamat negeri menuju kehancuran. Lepaskan Jokowi sejauh-jauhnya. Pak Prabowo harus yakin bahwa rakyat di belakang Pak Prabowo. Rakyat yang jernih sudah bisa melihat dan merasakan. Semoga Bapak Prabowo selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam menjalankan tugas negara demi menyejahterakan rakyatnya. Nah, teman-teman, itu adalah komentar dari netizen yang telah saya bacakan setentang dengan cuplikan yang teman-teman tonton sebelumnya. Jika ada tanggapan yang lain ataupun ada komentar yang lebih menarik, mari teman-teman tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, salam hangat.